Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Putri Oktaviani. Seperti yang sudah terlihat dalam judul, di video kali ini saya akan kembali memaparkan hasil analisis dari sebuah film yang berjudul Tare Zameen Par. Selamat menyaksikan. Teman-teman, film Tare Zameen Par adalah sebuah film dari negara India yang dirilis pada tahun 2007. Film ini berdurasi sekitar 2 jam 35 menit dan bertemakan tentang pendidikan. Film ini banyak sekali mendulang kesuksesan loh. Tak tanggung-tanggung, film ini mendapatkan 11 penghargaan dalam 12 nominasi. Nah, untuk versi luarnya, film ini berjudul Like Stars on Earth. Film ini menceritakan tentang seorang anak laki-laki yang menderita disleksia atau ketidakmampuan dalam mengenal huruf dengan baik atau juga kesulitan dalam belajar. Di sini pula diceritakan bahwa anak ini selalu mendapatkan tekanan dari orang tuanya, diolok-olok oleh temannya, dan guru-guru yang pernah mengajarnya tidak mengerti dan tidak memahami karakter anak tersebut, sehingga anak tersebut mengalami depresi dan kehilangan rasa percaya dirinya. Siapakah anak laki-laki tersebut? Mari kita bahas di analisis tokoh. Tokoh yang pertama yaitu bernama Ihsan Nadkishore Awasi. Ihsan ini yang saya ceritakan tadi di awal, anak laki-laki berusia 8 tahun, duduk di kelas 3 SD dan menderita disleksia. Di kondisinya yang sekarang, dia belum bisa membaca dan menulis dengan benar. Tetapi, di balik semua kekurangannya itu, Ihsan memiliki potensi yang sangat tinggi dalam melukis dan imajinasinya yang sangat luar biasa. Tokoh yang kedua bernama Ram Shankar Nikum. Ram adalah seorang guru pengganti mata pelajaran kesenian. Dia merupakan sosok yang ramah, memiliki cara mengajar yang menyenangkan, tidak pernah marah, dan mengerti kondisi peserta didiknya. Ram mengajarkan kepada Ihsan bagaimana cara menulis, membaca, dan berhitung dengan benar. Tokoh yang selanjutnya yaitu bernama Nadkishore Awasi. Nadkishore adalah ayah dari Ihsan. Nadkishore merupakan sosok ayah yang sangat ambisius, kompetitif, keras, kaku, dan dominan dalam mengambil keputusan. Selanjutnya yaitu ada Maya Awasi. Maya adalah ibu Ihsan. Ibu Ihsan ini merupakan sosok yang sangat penyabar, penuh kasih sayang, hangat, dan patuh terhadap suami. Selanjutnya yaitu bernama Yohan Awasi. Yohan adalah kakak dari Ihsan. Yohan merupakan seorang kakak yang sangat rajin, penurut, pintar, pandai bermain tenis, dan sangat sayang kepada Ihsan. Dan tokoh yang terakhir yaitu bernama Rajan Damodran. Rajan adalah teman dari Ihsan. Ia merupakan anak yang cerdas dan baik. Dia berteman dengan siapa saja dan sangat peduli terhadap Ihsan. Nah, itu dia tokoh-tokohnya ya teman-teman. Sekarang mari kita bahas analisis permasalahan dan solusi dalam film ini. Jadi, permasalahan utamanya yaitu terletak pada kesalahan atau ketidaksadaran dalam mengenali gejala disleksia, khususnya yang dilakukan oleh orang tua Ihsan dan guru Ihsan. Ihsan dianggap sebagai anak yang sangat bodoh, karena di kondisinya yang sekarang, seharusnya dia sudah memiliki kognitif tertentu, tapi sebaliknya Ihsan belum bisa membaca, menulis, dan berhitung dengan benar. Orang-orang di sekitar Ihsan tidak cukup memahami apa yang sebenarnya terjadi pada Ihsan. Guru-guru di sekolahnya pun hanya bisa memarahi dan mengejek Ihsan. Begitu pula dengan teman-temannya. Bahkan orang tuanya pun tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi pada anaknya tersebut. Malahan, orang tuanya menyekolahkan Ihsan atau memasukkan Ihsan ke dalam sekolah asrama. Tidak sampai di situ saja permasalahannya. Setelah Ihsan dimasukkan ke dalam sekolah asrama, permasalahan dalam film ini semakin meluas. Setelah berpisahnya Ihsan dengan keluarganya, ia menjadi depresi dan menjadi tertekan karena perlakuan keras dari guru-gurunya di asrama tersebut. Akibatnya, ia hanya bisa bermuram diri dan tidak bersemangat. Bahkan, tidak mau melakukan hal yang sangat disukainya sama sekali, yaitu melukis. Lalu, bagaimana solusi dalam permasalahan di film ini? Solusinya yaitu dengan datangnya Pak Ram ke sekolahnya Ihsan. Pak Ram ini adalah seorang guru pengganti mata pelajaran kesenian. Pak guru ini juga yang menyadari bahwa Ihsan itu anak istimewa yang menderita disleksia.
Setelah Pak Ram mencari tahu tentang Ihsan, dia pun memutuskan untuk membicarakan hal ini kepada orang tuanya. Namun, orang tuanya tidak menerima dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ram. Tanpa berpikir panjang, akhirnya Pak Ram pun memutuskan untuk membimbing dan memberikan perhatian khusus kepada Ihsan. Dengan keyakinannya yang kuat dan pendekatannya yang berbeda, akhirnya Pak Ram dapat mengembalikan kepercayaan diri Ihsan. Bahkan, melalui bimbingannya, Ihsan pun dapat membaca, menulis, dan berhitung dengan benar. Bukan hanya itu saja, Pak Ram pun mengantarkan Ihsan ke dalam sebuah perlombaan, dan kemudian Ihsan memenangkan perlombaan tersebut, yaitu perlombaan melukis. Lukisannya pun terpilih untuk menjadi kabar buku tahunan di sekolahnya. Nah, itu dia analisis permasalahan dan solusinya. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari film ini, kita dapat melihat nilai-nilai pendidikan karakter seperti tanggung jawab, kepedulian, disiplin, persahabatan, serta komunikatif. Nilai pendidikan karakter pada film ini memberikan kita banyak sekali pembelajaran atau pelajaran bahwa kita harus lebih bisa memahami orang lain dengan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki mereka masing-masing. Dalam film ini pula, kita mendapatkan pelajaran bagaimana menjadi seorang pendidik yang baik, orang tua yang perhatian, tidak membeda-bedakan, dan tidak memberikan beban kepada anak-anaknya. Dari film ini juga, kita dapat menyadari bahwa pendidikan bukanlah suatu hal yang dapat dipaksakan kepada peserta didik, tetapi lebih kepada proses untuk mengembangkan dan mengarahkan peserta didik sesuai dengan bakat yang dimilikinya masing-masing. Nah, itu dia pemaparan analisis film Tare Zameen Par menurut saya. Jika teman-teman sudah menonton, saya ingin tahu pendapat kalian tentang video ini, tentang film Tare Zameen Par. Silahkan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar ya. Jika kalian suka dengan video saya, silahkan di like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.